perkenalkan nama saya Alvisa Arya Arista dari kelas 10 MLB 1 nomor absen 3. Di sini saya akan membahas tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kalian tahu nggak sih apa itu kesadaran hukum dan ketaatan hukum? Jadi, mari kita bahas ya. Nah, kesadaran hukum adalah pemahaman dan pengakuan terhadap norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. Sedangkan ketaatan hukum merujuk pada tindakan mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sistem hukum. Jadi, secara keseluruhan, kesadaran hukum berfungsi sebagai dasar bagi ketaatan hukum, yang pada gilirannya mendukung terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Nah, kalau gitu, apa sih manfaat dan tujuan hukum? Hukum memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa manfaat utama hukum antara lain: 1. Menjaga ketertiban dan keamanan. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Melindungi hak asasi manusia. Dan 4. Menyelesaikan konflik. Nah, tujuan hukum secara umum adalah menciptakan tatanan kehidupan yang adil, teratur, dan aman bagi masyarakat. Setelah ini, kita akan melihat contoh-contoh peristiwa kesadaran dan ketaatan hukum dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Nomor 1. Lingkungan keluarga. Yang pertama yakni menaati peraturan keluarga. Menaati peraturan keluarga dapat menciptakan keharmonisan. Dengan menaati peraturan keluarga, anggota keluarga dapat hidup dalam suasana yang lebih harmonis karena adanya kesepahaman dan keraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kita membantah orang tua dapat merusak hubungan antara anak dan orang tua. Hal ini dapat menumbuhkan ketegangan, konflik, dan mengurangi rasa saling menghormati dalam keluarga. 2. Di lingkungan sekolah. Yang kedua yakni dengan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat membuang sampah pada tempatnya. Dengan itu, lingkungan akan terjaga dari tumpukan sampah yang dapat menyebabkan kekumuhan dan bau tidak sedap dan dapat mengganggu pelajaran. Sebaliknya, jika kita melakukan hal negatif di sekolah seperti merokok di sekolah, itu dapat mempengaruhi teman-teman, terutama yang masih muda dan mungkin meniru perilaku tersebut. Ini dapat meningkatkan jumlah perokok di kalangan remaja. Selanjutnya yakni di lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm dengan benar. Ini memiliki berbagai akibat positif baik bagi pengendara maupun masyarakat. Berapa akibat positif tersebut antara lain yaitu meningkatkan keamanan. Helm yang dipakai dengan benar dapat melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. 2. Mencegah sanksi hukum. Mematuhi peraturan lalu lintas termasuk mengenakan helm menghindarkan pengendara dari sanksi atau denda yang dapat dikenakan oleh aparat kepolisian. Sebaliknya, saat kita melanggar aturan lalu lintas seperti pada video tersebut, yaitu mengabaikan aturan lalu lintas dengan melewati garis putih saat lampu merah dapat menimbulkan beberapa akibat, baik dari segi keselamatan maupun hukum. Berikut adalah beberapa akibat dari tindakan tersebut. 1. Meningkatkan resiko kecelakaan. 2. Mengganggu arus lalu lintas. 3. Sanksi hukum. 4. Peningkatan beban pada fasilitas keamanan dan berpotensi mengurangi keselamatan bersama. Secara keseluruhan, melewati garis putih saat lampu merah berisiko memperburuk keselamatan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan bisa berakibat pada sanksi hukum bagi pelanggar. Yang terakhir yakni di lingkungan bangsa dan negara. Salah satu contohnya yaitu membayar pajak. Membayar pajak memiliki sejumlah akibat positif yang berdampak baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa akibat dari membayar pajak adalah peningkatan fasilitas dan layanan publik, pemenuhan kewajiban hukum, mendukung pembangunan negara, menjaga kestabilan ekonomi, dan pengaruh pada keadilan sosial. Secara keseluruhan, membayar pajak adalah kontribusi penting untuk negara, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan memastikan bahwa negara memiliki dana yang cukup untuk terus berkembang dan melayani rakyatnya. Nah, pada dampak negatifnya, kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi memiliki berbagai akibat negatif yang dapat merugikan banyak pihak, baik individu maupun negara secara keseluruhan. Beberapa akibat dari korupsi antara lain: 1. Kerugian ekonomi. 2. Ketidakadilan sosial. 3. Penurunan kualitas layanan publik. 4. Penurunnya kepercayaan masyarakat. 5. Meningkatkan ketimpangan sosial dan politik. 6. Meningkatkan kemiskinan. 7. Merusak reputasi negara.
Secara keseluruhan, korupsi merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta menghambat kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan negara yang lebih berkembang.